Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Kadang juga ngecat di kandang sapi ya lur ya. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita ada project tangki motor. Ini sebenarnya tangkinya beli baru, cuman kebanyakan yang penyot karena mungkin tangki murahan ya lur ya. Jadi di sini tangkinya banyak yang cacat, banyak yang penyot. Dan ini akan di repair atau istilahnya dicat kembali menggunakan efek dari metal flake hologram. Nah, jadi untuk tangkinya kondisinya seperti ini ya lur. Ada yang penyot di bagian depan, kemudian untuk bagian atas juga ada yang penyot seperti ini sedikit. Dan ini nanti akan kita dempul. Ini untuk tahap pertama kita akan amplas menggunakan grid amplas ukuran 400. Di sini kita amplas layang saja, tidak kita kelupas catnya karena ini tangkinya masih baru dan catnya masih cat bawaan ya lur ya. Untuk pengamplasan pastikan sampai benar-benar merata seperti ini, dan setelah beres pengamplasan kita keringkan. Di sini saya lap menggunakan kanibo untuk pengeringannya ya lur. Setelah kita keringkan dan hasilnya seperti ini untuk pengamplasannya tadi ya lur. Dan untuk bahan untuk pengacatannya di sini kita menggunakan hardwell seperti ini. Di sini ada beta clear 2:1. Lalu kemudian untuk epoksinya juga dari hardwell seperti ini 4:1. Jadi untuk pembelian hard base atau base coat dari hardwell ini bisa berhadiah emas ya lur ya. Jadi ada kesempatan untuk kita mendapatkan hadiah emas tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk info lebih lanjut atau info detailnya tentang hadiah emas dengan membeli produk Hardwell ini, teman-teman bisa kunjungi IG dari Hardwell yaitu @hardwellpaint. Untuk linknya ada di deskripsi. Nah oke lur, jadi di video ini saya juga perdana dan pertama kali akan menggunakan produk dari Hardwell ini. Dan mudah-mudahan dengan harapan juga mendapatkan emas pastinya ya lur ya. Kalau dapatnya 1 kilo kan lumayan ya lur ya. Oke, di sini tidak saya yang dapat tantangan, tapi saya akan menantang produk ini untuk pengerjaan metal flake. Jadi beta clear ini kalau kita bikin untuk nge-clear metal flake akan seperti apa nantinya ya lur. Untuk proses atau tahap pertama di sini kita menggunakan epoksi 4:1:1 dari Hardwell, yaitu 4 epoksi, 1 hardener dan 1 thinner. Seperti ini untuk hardenernya ya lur. Lalu kemudian di sini ada medium reducer dari Hardwell. Ini thinnernya kita menggunakan 1 set thinner dari Hardwell juga pastinya. Nah oke, sekarang kita takar terlebih dahulu. Untuk sebelum penggunaan epoksi itu pastikan diaduk terlebih dahulu seperti ini ya lur, karena ada bagian yang ngendap di bawah. Jadi pastikan sudah tercampur semua untuk epoksinya baru bisa kita takar. Untuk takarannya tadi yaitu 4:1:1. Jadi 4 epoksi, 1 hardener dan 1 thinner. Untuk thinnernya saya menggunakan medium reducer dari Hardwell juga. Nah oke lur, setelah kita takar dan kita aduk, saatnya kita ke penyemprotan. Di sini saya menggunakan spray gun Awarita K350. Ini spray gun murmer ya lur. Untuk semburannya juga lumayan. Untuk epoksinya enak diaplikasikan dan di sini terlihat untuk daya tutupnya juga bagus, lembut ya lur ya. Jadi untuk epoksinya di tahap awal ini kita akan epoksi 1 lapis saja atau tipis, tidak terlalu tebal seperti ini. Untuk hasilnya lembut ya lur, tidak ngulit jeruk. Di sini kita menggunakan epoksi 4:1 dari Hardwell dan juga thinnernya medium reducer dari Hardwell juga. Di sini untuk pengeringan saya diamkan 3 jam tanpa jemur. Jadi setelah kering ini akan kita amplas menggunakan amplas grid ukuran 800 karena akan masuk ke proses atau tahap pendempulan. Jadi setelah epoksinya kering tadi kita amplas secara merata menggunakan amplas grid ukuran 800. Setelah pengamplasan selesai, di sini kita lanjut ke proses pendempulan. Di sini untuk tempat emblemnya ini memang disuruh nutup saja atau diratain dengan bodinya. Jadi kita dempul-dempul untuk bagian yang berlubang-lubang tadi ya lur. Setelah dempul kering, di sini akan kita amplas lagi. Untuk pengamplasan dempul saya menggunakan amplas grid ukuran 400, kemudian dihaluskan menggunakan amplas ukuran 800. Dan kurang lebih hasil pengamplasannya seperti ini. Untuk proses berikutnya yaitu kita epoksi lagi menggunakan epoksi yang sama, yaitu Hardwell 4:1 untuk epoksinya ya lur. Jadi setelah kita naik dempul dan kita amplas, di sini kita epoksi lagi seperti ini. Sambil kita lihat kalau masih ada bagian yang penyot.
Nah oke, setelah beres kita epoksi, di sini kita diamkan kering lagi. Setelah itu di sini kita akan masuk ke warna silver. Jadi setelah epoksinya kering, di sini saya menggunakan warna dasar silver metallic. Untuk cat dasar warna silver ini kita semprot sebanyak 1 lapis saja, yang penting rapet dan juga tipis-tipis saja ya lur. Nah oke, seperti ini setelah kita semprot warna silver, di sini kita akan campur untuk glitternya atau metal flake-nya. Ini glitter hologram. Kemudian di sini ada binder PU, cuman bindernya di sini sudah saya encerkan menggunakan thinner ya lur. Jadi ini langsung kita campur saja. Kita tuangkan glitternya, lalu setelah itu kita masuk binder. Binder itu apa bang? Binder itu senyawa cat cuman bening ya lur. Jadi setelah kita campur binder dengan glitternya, kita aduk seperti ini. Dan untuk penyemprotannya kita menggunakan spray gun dengan nozzle 1,5. Jadi untuk penyemprotan glitter itu pastikan menggunakan spray gun dengan nozzle gede ya lur, jadi biar tidak sumbat. Nah oke, sekarang kita lanjut ke penyemprotan glitternya. Di sini kita semprot secara perlahan seperti ini, dan memang agak sedikit macet-macet karena sumbat ya lur. Jadi kalau sumbat itu tinggal kita tekan trigger anginnya, kemudian kita tutup nozzle-nya agar balik ke belakang, jadi dia bisa lancar lagi seperti ini. Karena memang untuk penyemprotan glitter itu beresiko sumbat pada spray gun meskipun sudah menggunakan spray gun dengan nozzle besar. Dan seperti ini hasilnya untuk penyemprotan di lapis pertama. Untuk glitternya ini atau metal flake-nya ini akan kita semprot sebanyak 3 lapis. Jadi di sini untuk glitternya ini akan kita semprot sampai menutup semua atau menutup warna silvernya tadi ya lur. Jadi untuk dasaran warna silver ini hanya untuk jaga-jaga saja, untuk bagian yang tidak terkena glitter itu agar tetap ada metalik silvernya. Nah oke, di sini untuk glitternya sudah kita semprot sebanyak 3 lapis, hasilnya seperti ini. Cuman ini karena di sore hari jadi kurang terlihat ya lur. Dan seperti ini hasilnya jika di dalam ruangan dan ada lampunya, itu efek dari metal flake atau glitter hologramnya seperti ini setelah kita semprotkan tadi. Kemudian untuk di luar ruangan dan di bawah sinar matahari itu seperti ini. Jadi ini glitter ini setelah kita semprotkan menggunakan binder tadi, kita keringkan selama 1 hari ya lur. Dan di sini setelah kering akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengekliran. Untuk pengeklirannya sendiri kita menggunakan hardware yang beta clear 2:1 seperti ini. Untuk takarannya yaitu 8:4:1. Jadi jika 8 ml clear, 4 hardener dan 1 ml thinner. Jadi untuk thinnernya hanya perlu sedikit saja menggunakan thinner PU ya lur. Untuk thinnernya saya menggunakan medium reducer dari hardware juga. Nah oke, sekarang kita takar terlebih dahulu. Nanti akan kita review seberapa enak untuk beta clear dari hardware ini ya lur. Jadi untuk takarannya tadi yaitu 8:4:1. Jadi jika kita menakar menggunakan botol seperti ini, yaitu 2 botol clear, 1 botol hardener dan 1/4 botol thinner. Untuk thinnernya memang sedikit saja ya lur. Karena memang beta clear dari hardware ini memang sudah sedikit encer, jadi untuk thinnernya itu memang sedikit saja, jangan terlalu banyak ya lur. Nah oke, setelah kita takar untuk penyemprotan di sini saya menggunakan spray gun Awarita F3. Untuk penyemprotannya akan kita lakukan pengekliran sebanyak 2 lapis di tahap awal ini. Jadi untuk step pertama pengekliran metal flake atau glitter ini kita lakukan 2 tahap ya lur. Jadi nanti setelah kering itu akan kita amplas dan akan kita clear kembali. Untuk pengekliran di awal ini kita lakukan sebanyak 2 lapis dengan jeda di setiap lapisnya itu hanya 5 menit saja. Karena ini untuk clearnya cepat kering. Dan untuk glossinya juga mantap. Untuk daya rekatnya juga oke ya lur. Jadi kita semprot sebanyak 2 lapis terlebih dahulu untuk pengekliran di tahap awal ini. Dan hasilnya seperti ini. Setelah kita pernis akan kita diamkan selama 1 hari ya lur. Dan ini di pengekliran tahap awal hasilnya sudah seperti ini, sudah terlihat halus sebenarnya. Cuman di sini setelah kita diamkan selama 1 hari dan akan kita amplas kembali menggunakan grid amplas ukuran 800. Jadi seperti itu ya lur, untuk proses pengekliran glitter atau metal flake itu dilakukan bertahap. Jadi tahap awal itu kita masuk 2 lapis tadi, setelah kering kita amplas 800. Kita amplas menggunakan air dan pastikan merata dan juga jangan sampai botak ya lur. Jadi amplas layang saja seperti ini.
Kemudian setelah beres pengamplasan kita keringkan. Jadi memang seperti itu untuk proses pengekliran glitter atau metal flake, karena glitter ini menyerap clear ya lur. Jadi untuk pengekliran memang harus kita lakukan sebanyak 2 kali. Nah oke lur, jadi untuk pengekliran finishing masih sama, kita menggunakan beta clear dari Hardwell dengan thinnernya juga dari Hardwell medium reducer dengan takaran 8:4:1. 8 clear, 4 hardener dan 1 thinner. Untuk penyemprotannya masih sama, di sini akan kita aplikasikan untuk clearnya menggunakan spray gun Awarita F3 seperti ini. Untuk pengekliran di finishing ini akan kita semprot sebanyak 2 lapis ya lur. Jadi karena ini sudah halus, untuk penyemprotannya juga harus hati-hati. Di sini kita semprot tipis saja seperti ini, jangan langsung tebal karena nanti resiko meler ya lur kalau langsung tebal. Untuk jeda ke lapis berikutnya, di sini saya beri jeda sekitar 5 menit saja. Jadi untuk di pengekliran finishing ini kita semprot sebanyak 2 lapis saja ya lur, dengan menggunakan beta clear dari Hardwell. Dan seperti ini, setelah kita semprot sebanyak 2 lapis, ini akan kita diamkan kering dan nanti akan kita lihat untuk keringnya seperti apa ya lur, apakah ngedrop atau enggak untuk clearnya. Untuk kering sentuhnya dari beta clear Hardwell ini 3 jam sudah bisa kering sentuh ya lur, seperti ini 3 jam dari pengekliran tadi, dan kita diamkan selama 1 hari. Dan seperti ini kering totalnya, ini sudah kita diamkan selama 1 hari, hasilnya seperti ini. Ini untuk di bawah sinar matahari, efek dari metal flake-nya seperti ini. Dengan pengekliran menggunakan beta clear 2 tahap pengekliran, hasilnya seperti ini ya lur. Untuk clearnya mantap, tidak ngedrop dan juga flat, tidak ngulit jeruk. Untuk pengaplikasiannya juga enak tadi ya lur ya. Untuk keringnya juga cepat pastinya. Dan untuk dari jarak dekat itu terlihat seperti ini efek dari glitter hologram. Ini di bawah sinar matahari itu seperti ini. Lalu jika di dalam ruangan dan menggunakan lampu itu seperti ini efeknya. Sebenarnya untuk efeknya ini lebih terlihat jika kita lihat secara langsung. Kalau di dalam kamera atau menggunakan kamera handphone itu hanya seperti ini saja kelihatannya. Untuk efek glitter ini memang lebih terlihat jika terkena sinar-sinar lampu ya lur. Dan ini jika kita tes di dalam ruangan yang gelap dan menggunakan senter atau flash kamera HP itu seperti ini. Kayak lampu disco ya lur, kerlap-kerlip seperti ini. Dan untuk pengerjaannya tadi yaitu kita menggunakan epoxy dari Hardwell dan pengekliran menggunakan beta clear dengan 2 tahap pengekliran. Untuk penyemprotan glitter hologramnya sendiri sebanyak 3 lapis dengan dasaran warna silver metallic. Nah oke lur, jadi untuk hasilnya seperti ini ya lur. Dan untuk pengecatan bahannya yang kita gunakan yaitu dari clearnya, di sini kita menggunakan beta clear dari Hardwell 2:1. Untuk hasilnya mantap, tidak ngedrop. Kemudian untuk epoksinya kita menggunakan Hardwell juga 4:1. Di sini tertulis untuk kelebihannya ya lur, cepat kering pastinya. Untuk thinnernya kita menggunakan medium reducer dari Hardwell juga. Jadi ini sepaket dari Hardwell untuk bahan cat yang kita gunakan. Dan hasilnya mantap ya lur ya. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan di dalam video kali ini untuk cara pengaplikasian glitter hologram atau efek dari metal flake. Sebenarnya efek klasik ini sudah jarang yang make model-model beginian, cuman tetap masih asik untuk efeknya ya lur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari kita. Di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.